Halo teman-teman, gimana? Tampan tidak? Sore ini saya akan coba melanjutkan dokumentasi saya bagaimana mencangkok itu versi saya. Dan daripada terlalu lama bercocot-cocot di awal, kita akan lanjutkan itu. Tapi sebelumnya jangan lupa kencangkan tali kolor pasangan Anda, itu pun kalau you bukan jomblo. Dan di Isagen sore ini saya coba mengumpulkan beberapa jenis media yang bisa digunakan untuk mencangkok. Yang pertama adalah tanah humus, bisa dilihat, dan yang kedua di dalam plastik itu adalah sesuatu yang disebut dengan kokopit, terbuat dari serabut kelapa yang dihaluskan. Dan yang ketiga yang tidak kalah unik, yang belum tentu semua orang paham, disebut dengan moss atau lumut gunung. Lalu yang pertama, dari manakah misal kita bisa mendapatkan tanah humus? Bisa dari bawah rumpun pohon bambu ataupun dari semisal di bawah pohon jati dan lain sebagainya. Sementara untuk media kokopit kita bisa bikin sendiri dengan diparut ataupun digiling dan atau ada di toko tani. Begitu juga dengan moss atau lumut gunung. Bagi teman-teman yang di pegunungan akan sangat mudah mendapatkannya. Tetapi bagi teman-teman penikmat dan peminat tanaman yang mungkin tinggal di kota-kota besar tentu akan sulit. Bagaimana cara mendapatkannya? Sudah ada dan cukup terkenal di aplikasi belanja online. Dan lalu kita akan coba meneruskan progres pencangkokan yang sebelumnya 10 hari yang lalu saya sudah melakukan pengeratan terhadap ini pohon. Bisa dilihat masih segar bugar, dan beberapa waktu yang lalu saya coba melakukan pembungkusan dengan teori bungkus lemper. Sebelum dibungkus saya hanya mengoleskan JPT yang cukup istimewa. Apa itu? Bawang merah. Dan bisa dilihat ya teman-teman, di bagian-bagian tertentu sudah terlihat dan nampak bakal-bakal bunga. Dan biar tidak ada Hello Kitty di antara kita, saya coba berusaha untuk menuliskan tanggal air. Sekarang di tanggal 4 November 2025. Yang namanya teori bungkus lemper kurang lebih dia seperti lemper tertutup tanpa celah dan cukup safety. Dan ini saya coba memperagakan teori belah atau teori sayat pada media cangkok. Bisa dilihat cukup cepat caranya seperti itu setelah media cangkok diisi ke dalam plastik. Hanya saja cara ini saya tidak merekomendasikan semisal untuk teman-teman yang memiliki tanaman yang memiliki nilai eksklusif. Bukan berarti tanaman itu mahal. Eksklusif bisa berarti karena keterbatasan bahan. Alasan berikutnya kenapa saya tidak merekomendasikan dengan teknik belah adalah hasil akar. Dia tidak terlalu sempurna ketika nanti dibandingkan dengan teori bungkus lemper. Kenapa? Karena kelembaban udara di dalam media cangkok itu tidak stabil. Dan ketika semisal musim penghujan, maka akan terlalu banyak debit air yang masuk. Begitu juga ketika musim kemarau akan mudah kering. Dan saya akan coba membandingkan hasil akhir dari teori bungkus lemper dengan teori belah media. Giri ita hayam kekelabakan wae pusing. Teori belah dan media kokopit hasilnya seperti ini. Menurut saya cukup riskan, apalagi ketika semisal pemula yang menanamnya. Bisa mengakibatkan stagnan dan berujung kematian pada pohon. Dan bisa dilihat juga hasil akhir dengan teori belah, akar hanya menggerombol tidak merata. Dan akan berbanding terbalik semisal ketika kita mencangkok dengan teori bungkus lemper. Bisa dilihat akarnya cukup bagus, bisa mengeliling, dan ketika kita menggunakan moss maka seperti itu hasilnya. Cukup aman, medianya tetap kokoh meskipun ada gesekan atau benturan. Dan sependek yang saya dapati ketika semisal saya mencangkok menggunakan media moss dan teori bungkus lemper, selama itu tidak melakukan penyiraman meskipun itu musim kemarau. Mungkin bagi teman-teman yang bersifat kritis akan mempertanyakan bagaimana ketika semisal menggunakan kokopit ataupun humus dengan teori bungkus lemper. Jawabannya silahkan buktikan sendiri dengan mencangkok. Belajar menanam itu, mencintai alam itu sama persis dalam kehidupan keluarga. Tidak cukup dengan kata-kata romantis, tetapi harus dengan tindakan. Dan satu pertanyaan untuk teman-teman semua, gimana beras di dapur kalian? Aman? Terima kasih sudah menyimak. Adios.